Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi para pemirsa. Untuk para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, bagi darat, di laut maupun di udara, kita bertemu lagi dalam renungan pagi. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka dan sucikan hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat kami pakai sebagai pedoman bagi kehidupan kami. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kali ini berjudul Mengapa Kita Memuliakan Tuhan. Mengapa kita memuliakan Tuhan? Ayat pokok terdapat di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Wahyu pasal 4 ayat 11. Akan saya bacakan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Para pemirsa, manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa maka telah mengakibatkan putusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Akibatnya, manusia tidak lagi menyembah Tuhan yang benar. Bahkan sebagai gantinya, mereka menyembah ciptaan Tuhan. Baik itu adalah benda ataupun makhluk lain, seperti tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 21-23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Tidak ada manusia yang tidak menyembah sesuatu. Kalau tidak menyembah Allah, pasti mereka menyembah berhala. Berhala dapat berupa apapun yang kita kedepankan di dalam kehidupan kita. Apapun yang menempati tempat Allah dalam hati kita. Baik itu diri sendiri, harta benda, karir, hubungan, hobi, olahraga, hiburan, keserakahan, kecanduan terhadap alkohol, narkoba, judi, pornografi, pemujaan kepada setan dan iblis. Bahkan untuk penyembahan terakhir ini, secara resmi ada gereja setan yang didirikan di San Francisco, California pada tahun 1960-an. Tetapi Tuhan berkehendak untuk memulihkan penyembahan manusia terhadap dirinya, dimulai dengan memulihkan hubungannya dengan manusia melalui kuasa salib. Jadi, alasan mengapa kita harus memuliakan Tuhan. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Ialah karena Ia layak menerima pujian penyembahan kita. Karena kita memang diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kemudian di dalam Yesaya pasal 43 ayat 7. Yesaya pasal 43 ayat 7.
Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Juga di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dalam ayat yang terakhir ini, siapakah anak domba itu? Anak domba itu ialah Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 disebutkan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah juga telah disembelih, yaitu Kristus. Bisa saya ulang sekali lagi. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Para pemirsa, perlu untuk kita renungkan untuk hari ini. Yang pertama, pernahkah para pemirsa bertemu dengan orang yang menyembah kepada patung, batu, atau benda-benda lain yang bela diri dengan berkata, sebenarnya saya tidak menyembah benda-benda itu. Yang saya sembah adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Benda ini hanya sebagai alat untuk membantu memusatkan penyembahan saya kepada Allah. Kemudian yang kedua, pernahkah para pemirsa bertemu dengan orang yang sama sekali tidak percaya akan adanya Tuhan? Kalau pernah, berdoalah sungguh-sungguh baginya. Ceritakanlah kepadanya bagaimana kasih Allah telah memberkati kehidupan Anda, baik secara jasmani maupun rohani. Para pemirsa, ayat perlu yang kita renungkan sepanjang minggu ini adalah di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya ulang sekali lagi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian renungan pagi kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum kita berpisah, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, Bapa kami yang baik, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu. Manusia mempunyai kebebasan untuk menuhankan apapun yang mereka anggap Tuhan. Tetapi firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan, Allah yang layak menerima pujian penyembahan kami. Karena kami memang diciptakan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Allahku, Tuhan Yesusku, Tuhan Roh Kudusku. Kami berdoa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.